Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksa Darwis, anggota kelompok 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah dimulai pada keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi dengan khalifah pertama yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Sebelum upaya mengalahkan dinasti Bani Umayyah dalam pertempuran, pemikiran bahwa setelah meninggalnya Rasulullah yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan adalah keturunan Rasulullah pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim, kaum Alawiyun. Para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan, salah satunya dengan melakukan gerakan propaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan dan propaganda yang dimotori oleh Muhammad bin Ali terus mendapat sambutan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga dari golongan Mawali. Pada tahun 793 Muhammad bin Ali yang memimpin gerakan propaganda meninggal dan gerakannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim al-Imam. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang lebih terkenal dengan nama Abul Abbas As-Saffah, yang juga mempercayai dan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara Abdul Abbas As-Saffah dengan Abu Muslim Al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan telah berhasil mengukir kejayaan dunia Islam mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir, wilayah Al-Fayyum, tahun 132 Hijriah. Maka kematian Khalifah Marwan menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, dipimpin oleh khalifah pertamanya yaitu Abdul Abbas As-Saffah dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Febrian, mahasiswa ilmu falak kelas A, NIM 10900111919, akan menjelaskan tentang khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dengan Abu As-Saffah sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan sehingga dapatlah dikelompokkan masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul penguasa selama masa
508 tahun. Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasa, yaitu Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk. Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Bani Abbasiyah ialah sebagai berikut. Masa Bani Abbas, Khalifah pertama Abu Abbas As-Safa, kedua Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Khalifah Al-Mahdi, keempat Khalifah Al-Hadi, kelima Khalifah Harun Al-Rashid, keenam Khalifah Al-Amin, ketujuh Khalifah Al-Ma'mun, kedelapan Khalifah Al-Mu'tasim, kesembilan Khalifah Al-Wasi, ke-10 Khalifah Al-Mutawakkil. Berikutnya masa Bani Buwaihi. Yang pertama Khalifah Al-Kahir, kedua Khalifah Ar-Radi, ketiga Khalifah Al-Mustaqi, keempat Khalifah Al-Mukhtafi, kelima Khalifah Al-Mufi. Yang terakhir Bani Seljuk. Khalifah pertama yaitu Khalifah Al-Muqtadi, yang kedua Khalifah Al-Mustazir, yang ketiga Khalifah Al-Mustasid. Itulah tadi khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari jurusan Ilmu Falak kelas A. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kemajuan dinasti Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian bertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman Khulafaur Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu sekitar 90 tahun, banyak bangsa-bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam Islam. Nah, di sini ada beberapa negara atau wilayah tersebut, yaitu Tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, dan daerah-daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan atau termasuk dalam Soviet Rusia, yaitu Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Selain itu, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang, baik itu bidang politik, administrasi, sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, sastra ekonomi, seni maupun budaya. Itulah pembahasan mengenai kemajuan dinasti Bani Umayyah yang dapat saya uraikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauzan dari kelompok 5 jurusan Ilmu Falak kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Langsung saja, kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang terjadi pada dinasti sebelumnya. Konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah kekuasaannya, dan budaya luar seperti serbuan tentara salib
serbuan tentara salib ke wilayah-wilayah Islam dan serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan selanjutnya kita masuk ke faktor internal sebagaimana yang terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah. Faktor-faktor kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama, karena Khalifah pada periode ini sangat kuat sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam kekuasaan sejarah Bani Abbas terlihat bahwa apabila Khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika Khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan Khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Dan yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Dan keempat, adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Nah, itu tadi faktor internal, dan sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur, yaitu Perang Salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih-benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib. Sekian, itulah sedikit penjelasan tentang kehancuran dan kemunduran kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.